Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan bercerita bertemakan yaitu tentang peternakan. Secara umum memang dalam budidaya peternakan ada yang namanya target utama yaitu produktivitas ternak. Apabila kita lihat dari produktivitas ternak, ternyata ada faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor penting yang berpengaruh hanya ada dua faktor, yaitu ada dari genetik dan ada dari lingkungan. Bahkan dari genetik ini atau bibit itu pengaruhnya sampai dengan 30%. Dan sisanya atau 70%-nya adalah dari sisi lingkungannya. Tentu sebelum kita beli hewan ternak, kita memilih bibit yang terbaik. Hal itu wajib dilakukan oleh peternak karena pengaruhnya yang juga cukup tinggi. Sehingga kita harus cari bibit yang terbaik, kemudian baru kita budidayakan ternaknya. Kemudian 70% faktor lainnya adalah berasal dari lingkungan. Ternyata ada lagi beberapa sub faktor dari lingkungan tersebut. Apa saja? Itu kurang lebih ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor yang namanya iklim atau cuaca. Ini berkaitan dengan suhu. Tentu kita masyarakat Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Ketika musim panas, tentu suhu udara di sekitar peternakan kandang itu menjadi lebih panas. Dan pada saat musim dingin, tentu kandang menjadi dingin. Tentunya di sini peran peternak sangat diperlukan dalam faktor ini. Sehingga kita tidak bisa untuk merubah iklim, dan peternak yang harus bisa mengimprove atau membuat peternakannya nyaman bagi ternaknya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu dari faktor perkandangan atau tata letak kandang. Kami di sini contohkan seperti rumah bagi manusia, kemudian kolam bagi ikan, dan kandang itu bagi hewan ternak. Tentu apabila kandang itu nyaman, bersih, maka ternak akan nyaman sehingga memberikan efek positif terhadap produktivitasnya. Sehingga kandang yang bagus, model kandang yang tepat, maka akan meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang ketiga, ada faktor yang namanya kebersihan. Tentu kebersihan ini perlu upaya tambahan dari peternak, karena ternak tidak bisa membersihkannya sendiri. Dan kebersihan ini ada 3 yang utama, yaitu kebersihan dari ternaknya, kebersihan dari lingkungannya, dan kebersihan dari kandangnya. Sehingga dari kebersihan ini memang penyumbang atau yang membuat berbagai macam penyakit itu ada, sehingga kita bisa pencegahannya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang namanya penyakit. Perlu kita upayakan untuk pencegahan dan pengendalian apabila ternak sudah sakit. Upaya pencegahan dan pengendalian ini memang sangat berkaitan dengan kebersihan dan perkandangan. Tentu yang namanya pengendalian penyakit juga bisa berasal dari yang namanya antibodi atau kekebalan tubuh. Sehingga dalam hal ini tambahan vitamin, suplemen ternak juga sangat dibutuhkan. Dan faktor selanjutnya yang penting adalah faktor pakan. Nah, dalam hal ini di budidaya peternakan memang pakan pengaruhnya sangat tinggi, sampai dengan 70% dari biaya produksinya. Sehingga untung ruginya peternakan seringkali dilihat dari pakannya. Apakah kita bisa menghemat? Apakah kita bisa memanfaatkan pakan yang ada sehingga produktivitasnya tetap tinggi? Kemudian ada satu lagi faktor yang sangat penting, yang ini bisa mempengaruhi beberapa faktor lainnya, yaitu adalah teknologi. Teknologi apa? Teknologi yang kami ciptakan adalah teknologi NASA, yaitu teknologi yang dapat mempengaruhi dari segi faktor produksi. Apa saja? Yaitu pertama dari pakan. Dengan NASA, kita bisa lihat di berbagai wilayah tempat ternyata bisa yang namanya menghemat pakan. Artinya, dengan penghematan ini keuntungan bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian bukan hanya menghemat pakan, tetapi kita bisa menggunakan pakan yang
sederhana, tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah, cukup yang sederhana tetapi ternaknya produktivitasnya juga baik. Kemudian yang kedua, bukan hanya dari pakan, ternyata juga bisa pengaruhnya dari penyakit. Karena apa? Karena yang namanya POC-NASA dan hormonik ini juga ada di dalamnya mengandung mineral dan vitamin. Tentu mineral kita tahu juga bisa membantu menambah nafsu makan dan mengaktifkan enzim-enzim dalam pencernaan. Sehingga bukan saja dia mengandung mineral dan vitamin, tetapi efeknya dia akan makannya menjadi lebih banyak, lebih sehat, dan dengan adanya vitamin bisa menjaga kekebalan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh sehingga penyakit yang masuk itu bisa dilawan. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari kebersihan. Tentu kalau kita tahu bahwa kandang yang kotor, kandang yang basah, kandang yang lembab akan menjadi sumber penyakit. Tentu setelah kita menggunakan produk NASA, teknologi NASA, ini bisa kita tekan dengan cara meningkatkan penyerapan pakannya tadi. Sehingga yang keluar menjadi kotoran itu hanya sisa-sisa yang betul-betul tidak bisa dicerna oleh ternak. Sehingga kotoran tersebut sudah sangat hilang yang namanya unsur amonia. Sehingga kotoran menjadi kurang berbau atau baunya berkurang dan nantinya bisa menjadi lebih kering sehingga tidak menjadi timbul yang namanya penyakit. Jadi dengan adanya teknologi tersebut kita bisa tingkatkan faktor produksi dalam budidaya peternakan, baik itu dari ke 70% yaitu lingkungannya, bahkan nanti bisa memaksimalkan potensi genetiknya. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini yang akan kami sajikan di media-media sosial NASA lainnya. Semangat pagi!